Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Aldi Ananda Nestian dengan NIM 520353010. Di sini saya mengerjakan dari tugas Critical Journal Review dari mata kuliah instalasi listrik dan iluminasi. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama itu rasionalisasi pentingnya CJR. Salah satu strategi pembelajaran yang diterapkan bagi mahasiswa jenjang sarjana yang menggunakan kurikulum pembelajaran kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI adalah Critical Journal Review. Critical Journal Review adalah kegiatan mengkritisi sebuah jurnal penelitian. Namun Critical Journal Review bukan sekedar membuat laporan atau tulisan tentang isi sebuah penelitian atau artikel, tetapi lebih menitik beratkan pada evaluasi atau penjelasan interpretasi dan analisis. Mengenal keunggulan dan kelemahan sebuah penelitian, menyoroti hal yang menarik dari penelitian tersebut, serta menganalisis pengaruh gagasan tersebut terhadap cara berpikir kita dan menambah pemahaman kita terhadap suatu bidang kajian tertentu. Dengan kata lain, melalui Critical Journal Review, kita menguji kemampuan pikiran tingkat tinggi seorang untuk kemudian menuliskannya kembali berdasarkan sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman yang kita miliki. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengembangkan budaya membaca, berpikir sistematis dan kritis, dan mengekspresikan pendapatnya sebelum harus diawali dengan proses berpikir kritis. Dengan berpikir kritis berarti kita mengontrol proses berpikir secara sadar. Critical Journal Review menggunakan langkah-langkah dalam proses berpikir kritis terdiri dari beberapa tahap, yaitu merangkum, menganalisis, dan mengevaluasi. Berikut ini adalah yang B ini tujuan penulisan Critical Journal, yang C manfaat Critical Journal Review, yang D identitas jurnal. Jadi isinya itu ringkasan isi artikel dapat dilihat. Pendahuluannya untuk melakukan segala aktivitas yang ada dalam ruangan sebagai sebuah bangunan, maka diperlakukan suatu intensitas pencahayaan yang cukup memadai sehingga dapat dilaksanakan dengan maksimal, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan praktek yang dilakukan pada laboratorium bagi kepentingan proses belajar mengajar. Yang kedua ini dasar teorinya. Yang pertama itu kecepatan rambat gelombang elektromagnetik. Yang kedua cahaya. Yang ketiga sensitivitas mata terhadap gelombang cahaya. Yang keempat luminasi. Yang kelima flux cahaya. Yang keenam efisiensi cahaya. Yang ketujuh distribusi cahaya. Yang kedelapan dasar teknik penerangan. Jadi di sini ada metodologi pengambilan data yang diuraikan ini merupakan parameter-parameter yang saling berkaitan. Oleh karena itu, jenis-jenis data tersebut dapat dikategorikan sebagai data primer. Tahapan pengambilan jenis data tersebut dapat dilakukan dan dijelaskan secara rinci. Jadi ini peralatan yang digunakan untuk mengukur intensitas penerangan ada lux meter seperti pada gambar di bawah ini. Jadi ini gambar lux meter, hasil pengukuran titik ukuran intensitas penerangan umum dapat dilihat. Jadi di sini ada hasil analisis pengaruh intensitas penerangan pada ruangan laboratorium. Yang ketiga ini kelebihan dan kekurangan dari jurnalnya. Kelebihan jurnal, yang pertama menggunakan bahasa yang baik. Yang kedua mengambil referensi dari artikel dan jurnal yang dapat dipercaya. Yang kelemahannya terdapat paragraf yang tidak menggunakan kalimat efektif. Jadi kesimpulannya, ruangan yang sesuai dengan standar persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri adalah ruangan MR dan pendingin dengan luas ruang 118,80 meter persegi dan memiliki intensitas penerangan sebesar 183,83 lux. Yang kedua ini intensitas penerangan 20,85 per sampai 85,44 lux tidak sesuai standar yang direkomendasikan sehingga perlu penambahan jumlah titik lampu atau N
untuk penerangan ruangan laboratorium. Yang ketiga, intensitas penerangan bisa disebut dari E tidak dipengaruhi oleh ruas ruangan, namun dapat dipengaruhi oleh cahaya atau sinar matahari dari luar ruangan dan cuaca yang mendung. Jadi di sini ada kritik dan saran. Makalah ini saya sajikan sebagai sebaik-baiknya agar pembaca mudah dalam memahaminya. Saya selaku penyaji makalah sadar bahwa kita sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Dan saya menerima kritik dan saran dengan ikhlas. Saya juga minta maaf jika masih banyak kesalahan yang ada pada penyajian makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.